Pernah nggak sih kalian lihat grafik keuangan terus langsung ngerasa pusing sendiri? Garis naik turun, warna hijau, merah, kelihatannya rumit banget ya. Nah, tenang aja. Dalam paparan singkat ini, kita bakal coba pecahin kodenya bareng-bareng dan fokus ke sinyal-sinyal yang emang beneran penting. Oke, kita mulai dari sebuah klaim yang lumayan berani ya. Coba bayangin deh, semua pola rumit yang mungkin pernah kalian coba pelajari. Ternyata, katanya nih, hampir semuanya itu bisa jadi cuma buang-buang waktu. Dan ini masalah utamanya yang bikin banyak banget trader pemula jadi nyerah. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau memang sebagian besar pola itu nggak ada gunanya, terus mana dong yang masuk ke dalam 1% yang berharga itu? Dan itulah yang bakal kita kupas tuntas di sini. Kita akan fokus ke 6 pola yang katanya terbukti paling efektif. Kebingungan ini tuh wajar banget kok. Ada ratusan nama pola di luar sana. Doji, Harami, Three White Soldiers. Coba dah hafalin semuanya, pasti bikin pusing. Makanya, daripada kita sibuk menghafal, mending kita belajar cara membaca. Apa sih yang sebenarnya mau disampaikan sama grafik itu? Oke, untuk bisa paham polanya, kita harus kenal dulu sama batu batanya, yaitu candlestick itu sendiri. Yuk kita ubah cara pandang kita dari yang tadinya cuma lihat grafik sebagai sekedar garis, jadi melihatnya sebagai sebuah cerita. Cerita pertarungan antara pembeli dan penjual. Terus, kenapa nggak pakai grafik garis aja yang kelihatannya lebih simpel? Nah, ini dia yang menarik. Grafik garis itu cuma ngasih kita satu titik data, harga penutupan. Udah, itu aja. Tapi kalau grafik candlestick, wah, ini ngasih kita 4 titik data sekaligus. Ada harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan. Dan 4 data inilah yang menceritakan kisah yang jauh lebih kaya, yang ngasih kita petunjuk tentang psikologi pasar. Setiap candlestick itu punya 2 bagian utama. Ada yang namanya badan atau body, itu loh bagian tebalnya yang nunjukin harga pembukaan dan penutupan. Terus ada sumbu atau wick, garis tipisnya itu. Nah, sumbu ini nunjukin harga paling ekstrem, paling tinggi dan paling rendah yang sempat disentuh sebelum candlenya ditutup. Sekarang soal warnanya. Gini deh. Anggap aja setiap candle itu satu ronde pertarungan. Kalau candlenya hijau, artinya tim pembeli menang. Mereka berhasil dorong harga naik sampai ditutup lebih tinggi dari harga pembukaan. Nah, kalau merah, berarti tim penjual yang menang. Mereka yang berhasil nekan harga ke bawah. Sederhana kan? Bentuknya juga punya cerita loh. Kalau badannya besar dan solid, mau itu hijau atau merah, itu artinya keyakinan dan momentumnya lagi kuat banget. Kalau sumbunya panjang, itu menunjukin kalau harga coba ke satu level tertentu, tapi ditolak dengan kuat. Terus kalau badannya kecil, nah itu tandanya pasar lagi galau, lagi ragu-ragu, gak ada yang pegang kendali penuh. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang kita siap buat masuk ke inti pembahasannya. Yuk, kita lupakan dulu ratusan pola yang bikin pusing itu. Mari kita fokus saja sama 6 pola dengan probabilitas tinggi yang diidentifikasi di sumber kita. 2 pola pertama ini ngomongin soal pembalikan arah. Ada yang namanya pola engulfing. Ini terjadi waktu sebuah candle besar seolah-olah nelan abis candle sebelumnya yang warnanya berlawanan. Ini kayak sinyal kalau pasar tiba-tiba berubah pikiran. Terus ada pin bar, yang khas banget sama sumbunya yang super panjang. Sumbu itu seolah-olah lagi cerita tentang penolakan. Harga coba gerak ke satu arah, tapi didorong balik dengan kuat. Lanjut, ada 2 pola yang butuh 3 candle, namanya 3 bar reversal. Ini sinyal pembalikan yang kuat banget, di mana candle ketiga itu secara meyakinkan seolah-olah membatalkan pergerakan 2 candle sebelumnya. Sebaliknya, ada 3 bar continuation. Nah, ini malah tanda jeda. Ini nunjukin kalau tren utama cuma lagi berhenti sebentar, ngambil napas dulu sebelum lanjutin perjalanannya. 2 pola terakhir ini ada hubungannya sama momentum. Breakout itu adalah momen di mana harga keluar dari periode tenang yang biasanya ditandai sama beberapa candle kecil dengan sebuah ledakan energi yang ditunjukin sama satu candle besar. Nah, di sisi lain ada shrinking candles. Ini kebalikannya. Ini nunjukin tren yang kayak udah kehabisan bensin, di mana setiap candle berikutnya makin kecil makin lemah sebelum akhirnya candle besar dengan arah berlawanan muncul dan ngambil alih. Tahu pola-pola ini emang bagus, tapi itu baru setengah dari perjalanan. Sebuah pola yang muncul di tempat yang salah itu nggak ada artinya sama sekali. Sekarang, yuk kita naikin level pemahaman kita dari yang cuma sekedar identifikasi jadi aplikasi strategis. Nah, ini dia poin paling krusial dari semua yang kita bahas. Jadi tolong perhatikan baik-baik.
Sebuah pola candlestick itu hanyalah sebuah sinyal. Kekuatannya itu datang dari di mana dia muncul. Saya ulangi ya, lokasi adalah segalanya. Pola yang sama bisa jadi super kuat kalau muncul di level support atau resistensi yang penting, tapi bisa jadi cuma sinyal palsu kalau muncul di tengah-tengah antah berantah. Jadi, gimana cara kita gabunginnya? Sederhana aja. Pertama, kerjain dulu PR-nya. Tandain area-area penting di grafik, kita sebut ini level kunci. Kedua, sabar dan tunggu harga nyamperin level itu. Ketiga, nah disinilah peran pola kita. Cari salah satu dari 6 pola tadi sebagai konfirmasi. Dan yang terakhir, baru deh kita bertindak berdasarkan sinyal itu. Yuk kita lihat contoh nyatanya. Di sini kita punya skenario klasik banget. Harga lagi dalam tren turun dan mulai mendekati level support historis. Sebuah lantai harga di mana dulu harga pernah mantul. Jadi hipotesis kita adalah harga bakal mantul lagi di situ. Tapi kita nggak bertindak cuma berdasarkan harapan kan? Kita tunggu konfirmasi. Dan coba lihat apa yang muncul pas banget di level support itu. Pola bullish 3-bar reversal yang sempurna. Pola inilah sinyal yang kita butuhin buat konfirmasi kalau para pembeli emang beneran masuk di level kunci ini. Sekarang contoh yang sedikit lebih canggih. Di sini kita nggak cuma punya satu level kunci, tapi dua. Ada garis tren turun dan juga ada level resisten horizontal. Nah, titik di mana keduanya ini ketemu, itu disebut level pertemuan atau confluence level. Dan ini adalah zona penolakan yang sangat kuat. Pas harga nyampe di zona pertemuan yang kuat ini, perhatiin deh apa yang terjadi. Kita lihat pola bearish shrinking candles. 3 candle hijau yang makin lama makin mengecil ini nunjukin kalau para pembeli udah kehabisan tenaga. Pas banget mereka nabrak dinding resisten. Terus, candle merah besar yang ngikutin itu jadi konfirmasi akhir kalau para penjual udah ngambil alih kendali. Jadi, setelah semua ini, apa yang harus kita ingat? Kuncinya adalah berhenti mencoba untuk menghafal ratusan pola dan mulailah melihat grafik sebagai sebuah cerita. Cerita tentang momentum dan psikologi pasar. Kalau kalian cuma bisa ingat 3 hal dari paparan ini, ingat ini aja ya. Pertama, abaikan semua keramaian di luar sana. Fokus aja sama 6 pola yang udah kita bahas. Kedua, pahami kalau setiap candle itu menceritakan sebuah kisah lewat bentuk badan dan sumbunya. Dan yang paling penting, ketiga, sebuah pola tanpa konteks, tanpa level kunci, itu cuma kebisingan semata. Pada akhirnya, candlestick itu bukan cuma soal bentuk hijau dan merah aja. Ini adalah bahasa visual dari pasar. Dengan fokus ke pola-pola kunci dan memahaminya dalam konteks yang tepat, kalian bisa mulai menerjemahkan bahasa itu. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kalian siap untuk mulai membaca